Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua pernah diperintahkan atau diminta untuk melakukan sesuatu. Maka ketika dimintai seperti itu, kita mempersiapkan banyak hal agar apa yang diperintahkan bisa terwujud dengan baik. Mungkin hal yang sama dipikirkan oleh para murid ketika diminta untuk pergi sebagai utusan. Modal mereka yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa. Kuasa yang dicurahkan kepada mereka untuk bisa menyembuhkan orang. Kuasa untuk membebaskan orang dari kuasa setan dan sakit penyakit. Selebihnya Tuhan mengatakan, jangan membawa bekal atau perlengkapan. Cukup tongkat di tangan, tidak boleh membawa uang, boleh membawa alas kaki. Saudara yang terkasih, Tuhan meminta kita untuk pergi dengan kuasa yang Dia berikan, supaya kita fokus pada tujuan perutusannya itu sendiri, yakni menghantar orang untuk keselamatan. Maka dasar dari perutusan itu adalah pertobatan. Orang yang bertobat akan membuka jalan untuk menerima rahmat-rahmat dalam karya perutusan kita. Maka dalam perjalanan itu kadangkala sebagai utusan kita rasa khawatir, kita rasa cemas, jangan-jangan kita ditolak. Tuhan mengatakan, jika ada yang menolak kamu dan tidak menerima kamu, maka keluar dari sana. Kebaskan debu kaki dan tinggalkan tempat itu sebagai peringatan bagi mereka. Namun kekhawatiran itu juga yang dialami juga oleh para nabi. Nabi Amos dalam bacaan pertama juga merasa khawatir dan cemas. Tetapi Tuhan menggunakan dia. Tuhan memberi kuasa penuh kepada dia untuk memberi pewartaan supaya orang-orang melepaskan jalan dosa dan hidup dalam jalan kebenaran. Rasa khawatir itu juga membuat kita merasa tidak percaya diri, tidak yakin dengan apa yang kita miliki. Saya tidak mampu berbicara, saya tidak mampu berkhotbah, saya tidak mampu berkatekese dengan baik. Namun percayalah, Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Maka Paulus menekankan dalam bacaan kedua, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Allah sudah menghendaki kita sebagai utusannya. Utusan untuk berjalan menuju kepada kekudusan, meninggalkan jalan dosa. Maka ketika kita dibaptis, kita dihantar untuk siap menjadi utusan Allah. Utusan yang mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran, membebaskan orang-orang dari segala sakit penyakit duniawi. Maka ketika itu kita mampu menghadirkan sukacita, kitalah utusan yang baru, utusan yang diberi kuasa dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai utusan zaman sekarang, tidak harus berkhotbah di mana-mana. Tidak harus berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain untuk berkatekese. Tetapi kita bisa menjadi utusan di rumah kita masing-masing, di keluarga kita. Kita menjadi utusan di sekolah kita. Kita menjadi utusan di tempat-tempat kerja kita. Kita menghadirkan sukacita di sana lewat cara hidup kita, lewat kata-kata kita, lewat tindakan dan perbuatan kita yang bercirikan murid-murid Tuhan, anak-anak Allah. Maka di sana orang merasakan, orang mengalami, dan juga menerima pewartaan secara tidak langsung dari kita bahwa pengikut Kristus demikian adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai utusan Allah, mari kita mewartakan kebenaran, mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, membawa mereka kembali dari jalan dosa menuju jalan kebenaran, lewat cara hidup kita, lewat karya perwartaan kita. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.